Perkenalkan, nama aku Desi Novelia Eka Wibowo. Aku berasal dari Mandua Blitar. Di sini aku akan menjelaskan beberapa materi atau ringkasan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Apa aja sih kesulitan dalam mempelajarinya? Yang pertama yaitu banyaknya nama kerajaan dan tokoh-tokoh yang harus diingat. Yang kedua, rentang waktu sejarah yang panjang. Yang ketiga, kurangnya media pembelajaran yang menarik. Yang keempat, persamaan karakteristik antar kerajaan. Dan yang kelima yaitu bahasa sumber belajar yang kadang sulit dipahami. Untuk itu, mari kita lanjut untuk membahas materi-materi tersebut. Sebelumnya, di dalam pendahuluan terdapat penyebaran Islam di Nusantara merupakan salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia. Agama Islam diperkirakan masuk secara bertahap sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Teori yang paling umum diterima menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India, yang singgah dan menetap di bandar-bandar perdagangan strategis. Nah, proses-proses penyebaran Islam yaitu yang pertama melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan politik. Yang pertama yaitu adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-9. Kerajaan ini aktif mengembangkan pendidikan dan pengajaran Islam yang dilaksanakan di Masjid Istana untuk keluarga pembesar, serta di masjid, rumah, dan surau untuk masyarakat umum. Informasi mengenai Kerajaan Perlak tidak banyak ditemukan, kemungkinan karena kerajaan ini berdiri pada masa awal masuknya Islam di Nusantara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Perlak berperan penting dalam kegiatan dakwah dan penyebaran Islam di wilayahnya. Yang kedua yaitu adalah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai diperkirakan berdiri pada awal hingga pertengahan abad ke-13 sebagai hasil Islamisasi wilayah pesisir yang telah dikunjungi pedagang Muslim sejak abad ke-7. Catatan Ibnu Battuta menyebutkan bahwa pada tahun 1267 sudah berdiri kerajaan Islam di wilayah tersebut. Keberadaannya diperkuat dengan temuan batu nisan milik Sultan Malik al-Saleh pada tahun 1297, yaitu raja pertama Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional, terutama karena lada yang menjadi komoditas ekspor utama. Selain perdagangan yang maju, kerajaan ini juga memiliki sistem ekonomi yang kuat dengan mengeluarkan mata uang sendiri, salah satunya uang dirham yang terbuat dari emas. Yang ketiga adalah Kerajaan Aceh yang berdiri pada abad ke-15 di atas sisa-sisa Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah pada tahun 1465 sampai 1497 yang membangun kota Aceh Darussalam. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Aceh merupakan kelanjutan dari Kerajaan Samudra Pasai. Puncak kejayaan kerajaan tersebut yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1637. Aceh mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu pusat pengembangan Islam di Indonesia. Banyak sarana keagamaan dibangun seperti Masjid Baitur Rahman, rumah ibadah, serta lembaga pengkajian Islam. Yang keempat yaitu adalah Kerajaan Demak. Kesultanan Demak muncul pada pertengahan hingga akhir abad ke-15 Masehi dan diperkirakan berdiri sekitar tahun 1478. Bertepatan dengan runtuhnya Majapahit sebagaimana tercatat dalam Candra Sengkala, sirna ilang kertaning bumi. Dengan dukungan para adipati, Raden Patah mendirikan Kerajaan Islam Demak dan bergelar Abdurrahman Senopati Jimbung, Panembahan, Palembang, Sayyidin Panatagama. Setelah berdiri, Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Nah, pada masa pemerintahan Raden Patah,
Demak mengalami kemajuan dalam perluasan wilayah, pertahanan, pengembangan dan pengamalan ajaran Islam, serta tradisi musyawarah antara ulama dan umara. Perkembangan pesat kota Demak sebagai pusat perdagangan dan kegiatan Islam sangat dipengaruhi oleh keberadaan Masjid Agung Demak yang menjadi pusat dakwah para wali dan Raja Demak dalam menyebarkan Islam ke seluruh Jawa. Kesimpulan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, mulai dari Perlak, Samudra Pasai, Aceh hingga Demak, berperan penting dalam penyebaran Islam sejak abad ke-9 hingga abad ke-15. Mereka menjadi pusat dakwah, perdagangan, pendidikan, dan kekuasaan politik berbasis Islam. Secara keseluruhan, kerajaan-kerajaan ini membentuk fondasi awal perkembangan masyarakat dan budaya Islam di Nusantara. Selain itu juga, masih ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, di antaranya yaitu Kerajaan Pajang, kedua Kerajaan Mataram Islam, dan yang ketiga adalah Kerajaan Cirebon. Sekian dari saya, dan terima kasih. Sampai jumpa.